حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di masjid yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia, yaitu ngaji bersama. Kemuliaan majelis ini semoga akan mengantarkan kemuliaan kita fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, siang hari ini izinkan kami menyampaikan renungan sederhana tentang karakter dasar seorang leader atau pemimpin, yaitu karakter dan kompetensi. Menilik sejarah, Rasulullah memulai merubah peradaban jahiliyah di Arab waktu itu dengan kekuatan yang namanya al-amin atau kepercayaan. Betul? Terpercaya. Dengan kekuatan itu memulai perubahan peradaban, perbaikan ekonomi untuk membangun masyarakat madani. Dengan modal kepercayaan atau al-amin itu, perhatikan, bisnis berjalan, kehidupan sosial tertata, dan kemudian kehidupan akan semakin membaik dan membaik. Satu contoh, Rasulullah nyaris berbisnis tanpa modal, 25 tahun kaya raya, modalnya bukan uang, bukan finansial, tetapi modalnya adalah al-amin. Umur 6 tahun, masih ingat, sudah dipercaya menggembala kambing ribuan jumlahnya. Jasa gembala karena dipercaya bisa memimpin domba. Usia 12 tahun sudah dipercaya untuk berdagang ke negeri Syam, kafilah, ya, 3 bulan sekali perjalanan. Usia 17 tahun sudah dipercaya menjadi fund manager regional trading company. Dipercaya membawa dagangannya Bunda Khadijah sampai Irak, Iran, dan Syria. Usia 25 tahun sudah kaya raya. Buktinya ketika meminang Khadijah Al-Kubro, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah, kira-kira lebih 1 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu, siapa yang waktu menikah mas kawinnya belum 1 miliar, tolong angkat tangan gitu. Kalau mau sunnah Nabi tolong digenapi gitu. Kepercayaan, saya kira prinsip itu masih relevan. Kalau leader, pemimpin mampu merubah keadaan, maka harus terpercaya atau istilah lain mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan itu ada 2 aspek, yaitu karakter, yang kedua kompetensi. Sekali lagi, karakter dan kompetensi. Apa itu karakter? Ya jujur, ya disiplin, ya ulet, ya tangguh, kira-kira begitu. Adapun kompetensi adalah komunikasi, ya menguasai ahlinya. Kalau enggak, maka fantadirisah. 2 hal ini yang menimbulkan kepercayaan. Namun kemudian belakangan 2 hal ini mengalami downgrade. Banyak pemimpin-pemimpin yang kemudian tidak berkarakter.
ya, pinter, kompeten tapi tidak berkarakter. Akhirnya keadaan tidak karu-karuan. Ada misalnya penegak hukum tapi cacat etika. Ada? Ya, di negeri Wakanda itu kan gitu. Nah, semakin banyak yang demikian itu, maka akan kehilangan kepercayaan. Di sisi yang lain, gak sedikit orang-orang yang latar belakang santri, mestinya karakternya bagus, tetapi kemudian tidak kompeten. Kadang-kadang dua-duanya ya gak kompeten, ya tidak berkarakter. Dari kalangan jamaah juga begitu. Ya, saya banyak teman yang ngaji ya sregep ya dulu teman remaja masjid gitu ya. Ketika doing business ya tidak kompeten. Kemudian saya kasih barangnya hilang, duit gak balik. Ketika saya tagih afan akhi gitu ya. Enak afan akhi ya, duit hilang afan akhi, kira-kira begitu ya. Kita terpercaya karakternya tetapi tidak kompeten. Jamaah rahimakumullah, ini berlaku even di sebuah negara. Karena itu kesadaran akan memilih melahirkan pemimpin yang terpercaya dengan komponen karakter dan kompeten, ini sebuah syarat mutlak kalau negara kita ingin maju. Narasinya kira-kira mengatakan, di sebuah negara yang pemimpinnya itu berkarakter dan kompeten, jujur, honesty, maka pemimpin-pemimpin sekitarnya akan menjadi tim yang mempunyai integriti atau mempunyai integritas. Integritas itu adil, gitu. Iki tepat, iki pemimpin, iki gak korup, kira-kira begitu, ya. Selain karakter sesuai dengan keahliannya. Berikutnya, pemimpin yang demikian ini akan menimbulkan trust society. Masyarakat saling percaya. Karena pemimpinnya adil, penegak hukum yang genah, gitu, semuanya genah, maka masyarakat kita terbangun masyarakat yang saling percaya seperti masyarakat madani. Di masyarakat yang saling percaya itu, hadirin, akan terbangun kerjasama ekonomi juga jalan, ya. Ada proyek misalnya gerakan sosial, gerakan wakaf, gerakan dakwah itu jalan karena saling percaya. Inovasi, sinergi itu nggak perlu dibatasi dengan berbagai aturan, jalan karena masyarakat saling percaya, ya. Pemimpin rakyat percaya kepada pemimpinnya. Sebaliknya, pada masyarakat yang pemimpinnya tidak jujur, ya, bujui, PHP, gitu ya, maka kemudian timnya itu tim yang tidak mempunyai integritas. Ya, seperti saya katakan, penegak hukum malah makan hukum, ya. Kemudian anggota wakil rakyat tidak mewakili rakyatnya dan seterusnya, maka masyarakat akan terjadi distrust society, masyarakat yang saling curiga. Bayangkan kalau masyarakat saling curiga, itu yang saya rasakan seperti sekarang ini. Inovasi nggak jalan, kerjasama nggak jalan, apalagi sinergi, saling curiga nggak jalan. Meskipun kemudian kerjasama, kolaborasi, sinergi karena nggak patek percaya, maka dikawal dengan akte perjanjian kerjasama, ada ada agunan berupa tanah, bangunan, macam-macam. Masih jebol atau aman? Jebol juga. Meskipun sudah diberi rambu-rambu, akta-akta perjanjian notarial, tetap jebol karena memang masyarakat sudah tidak saling percaya. Distrust society. Maka pada masyarakat yang sudah penyakitnya demikian ini, mulai dari tidak jujur, tidak punya integritas, distrust society, maka sampai ke bawah masyarakat saling curiga, membuat program apa saja tidak jalan karena curiga. Ya, punya inovasi apa saja curiga, punya gerakan wakaf, gerakan sodakoh, gerakan peduli Palestina, gerakan amal-amal yang lain tidak mendapat sambutan karena yo nek digawe sampai Palestina, lah nek di panitiane saling curiga, enggak jalan.
Itulah yang membuat ekonomi kita semakin mandek, semakin stuck. Karena sudah tidak saling percaya, kemudian daya beli rendah, semua saling menunggu, ini ekonomi tambah sulit. Panjenengan dodol opo gak payu-payu, karena sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku gitu. Daya beli rendah, tidak saling percaya. Itu poin penting. Artinya bahwa karakter pemimpin ya itu ternyata mewarnai masyarakatnya. Oleh karena itu maka sadar pemimpin mestinya kita tidak hanya menyadari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatih. Setiap pandangan pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tetapi kita semua wajib melahirkan, mengantarkan pemimpin yang sungguh-sungguh baik agar tidak hanya menyangkut nasib sang pemimpin, tetapi honesty, integrity, trust society itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat maju, move on kalau pemimpinnya terpercaya. Masyarakat tidak saling percaya, saling curiga, stuck, berhenti ekonominya, tidak kunjung maju kalau institusi, pemerintahan, pejabat, rejim tidak saling percaya. Itu yang terjadi. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu maka mindfulness, sadari sesadar-sadarnya bahwa pemimpin yang terpercaya itu sebuah keniscayaan, sebagaimana Rasulullah memulai dakwah perubahannya dengan amanah dengan titel Al-Amin. Lanjut. Kesadaran ini belakangan semakin memudar. Kenapa? Doanya masih kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri, pasangan, anak keturunan yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doanya masih dibaca, tetapi praktek pelaksanaannya mengalami downgrade. Kenapa? Yang kita tuju bukan pemimpin, tetapi anak-anak yang mohon maaf cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional, ganteng atau cantik secara fisikal, tidak lagi menjadikan waj'alna lil muttaqina imama sebagai ultimate goal. Goal setting pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan komunitas kita. Yang dituju pinter, kaya finansial, ganteng cantik fisikal, matang, mungkin begitu. Bukan tidak penting, boleh anak-anak kita cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional, ya, ganteng atau cantik secara fisikal, tetapi kalau tidak matang karakter spiritualnya, anak-anak kita belum tentu lolos melewati ujian kehidupan ini. Contoh berulang saya sampaikan, Bapak Ibu yang ketangkap KPK karena korupsi itu orangnya pinter napa pinter sekali. Pinter sekali. Orangnya kaya, nopo kaya pol. Kaya pol kaya. Kenapa kok masih korupsi? Kurang nopo? Kurang nopo? Betul, kurang ajar gitu. Atau kurang matang spiritual. Nah, maksudnya adalah ayo kita kembalikan bahwa pendidikan ini butuh yang namanya kepemimpinan berbasis spiritual atau karakter ini. Tema ini saya angkat kembali. Mengapa? Hari ini dan melihat Indonesia emas tahun 2045. Kira-kira pemimpin yang berkarakter tadi lahir dari mana? Sebab zaman saya dan seumur panjenengan masih banyak lembaga-lembaga yang mampu melahirkan kepemimpinan, betul? Organisasi intra kampus, intra sekolah, betul? Di ekstra ada RMA, ada IPM, ada IMM, ada PMII, ada HMI, ada PII, betul? Sekarang semua pingsan, semua pingsan. Intra kampus memang ada, tetapi nggak terlalu menarik bagi pergerakan. Kenapa? Karena dipaksa untuk lulus 3,5 tahun. Lalu kira-kira muncul pemimpin berkarakter tadi akan lahir dari mana?
Karakter itu soft skill, bukan hard skill. Hard skill itu ceramah kuliah, itu belajar tentang how to know, belajar tentang biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, sejarah. Tetapi karakter itu kompeten. Tentang karakter tadi, itu bicara soft skill. Soft skill itu how to do, belajar menjadi lebih ulet, lebih tangguh, lebih sabar, lebih survive, lebih bisa tepo seliro, itu how to do. Artinya dilatih, tidak bisa diceramahkan, tidak bisa dikuliahkan atau ditausiahkan, harus dilatih. Sering saya sampaikan, siapa yang pengen anaknya tahan banting? Semua tahu resepnya supaya tahan banting? Dibanting, gitu. Dibanting sesuai dengan perkembangan usianya. Artinya nggak bisa karakter itu diceramahi. Nah, kamu besok kalau besar tahan banting ya Le ya, nggak bisa. Ya, harus dia dibanting-banting, tetapi sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, terakhir saya kira pendidikan sekolah harus mulai menginsert, memasukkan karakter leader atau how to be a great leader. Ini mulai dari guru, kepala sekolah, wali kelas, dan macam-macam. Mohon maaf, bagaimana mungkin murid jadi leader kalau gurunya bukan leader? Ya, wali kelas harus jadi leader di kelasnya. Karena komplain dari murid, komplain dari wali murid, itu pasti ke wali kelas. Ya, kalau enggak, wali kelas bukan sosok leader yang baik, kepala sekolah yang pusing karena seluruh komplain masuk ke kepala sekolah. Ya, guru, wali kelas paling rendah semua harus mempunyai jiwa leader. Artinya mempunyai sadar pentingnya akan kepemimpinan. Ini kembali kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tidak hanya panjenengan seorang pemimpin, tetapi kita semua wajib melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpercaya dengan kompetensi dan karakter tadi. Maka apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan renungan sedikit ini memberikan kita kembali kesadaran, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita harus melahirkan pemimpin yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni bangsa ini, memaafkan kekhilafan kita dari pemimpin-pemimpin kita. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billahi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.